Anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda Mariulistiani dari Universitas Muhammadiyah Malang. Semoga dalam keadaan sehat dan kabarnya lagi baik ya. Semoga juga selalu dalam lindungan Allah SWT. Kali ini kita akan belajar di struktur dan fungsi jaringan pada hewan part 2 ya. Semoga masih tetap bersemangat. Tujuan belajar hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan karakteristik jaringan otot lurik, polos, dan jantung. Yang kedua, siswa dapat memerinci organ-organ penyusun sistem organ pada tubuh hewan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tentang sel punca atau stem cell dan teknologi yang berkaitan dengan jaringan hewan. Yang terakhir, siswa dapat menganalisis kelainan sel-sel pada penyakit tumor atau kanker dan penyebabnya. Nah, sebelum itu, Ibu ingin bertanya, apa itu jaringan otot dan apa fungsi jaringan-jaringan otot itu? Lalu apa jenis-jenisnya jaringan otot? Apakah ada yang tahu? Kalau begitu, mari kita pelajari dan bahas satu persatu. Otot. Otot merupakan jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, merupakan alat gerak aktif yang menggerakkan kerangka manusia. Jadi, ketika kerangka kita bergerak, itu yang menggerakkan sebenarnya adalah otot yang ada di kerangka kita dengan cara kontraksi dan relaksasi. Nah, fungsinya apa? Fungsinya yang pertama, menjalankan kerja. Contohnya apa? Berjalan, berlari, mengangkat barang, dan menulis. Yang kedua, menggerakkan jantung. Yang terakhir, mengalirkan darah yang mengandung zat-zat nutrisi. Jenis-jenis jaringan otot. Yang pertama, otot lurik. Ciri-cirinya berbentuk lonjong dan banyak di pinggir sel, bekerja secara volunter atau sadar, cepat bereaksi jika terdapat stimulus atau rangsang, kontraksinya kuat tetapi cepat lelah, ditemukan pada tulang rangka. Yang kedua, otot jantung. Cirinya inti sel lonjong panjang di tengah serat, warnanya coklat karena banyak endapan pigmen lipofuscin, bekerja secara tak sadar atau involunter, ditemukan di jantung itu sendiri. Otot polos. Ciri-cirinya berbentuk gelendong dengan dua ujung runcing, bagian tengah lebih lebar, memiliki satu inti oval di tengah sel, bekerja tak sadar atau involunter, ditemukan pada saluran pencernaan, yang mana membuat gerakan peristaltik, ditemukan di dinding pembuluh darah, dan lain-lain. Untuk selanjutnya ada perbedaan dari 3 jenis otot yang tadi ya. Kalian bisa lihat di tabel yang sudah Ibu sediakan ya. Selanjutnya kita beralih pada organ pada hewan. Dibagi menjadi 2, organ bagian luar dan juga organ bagian dalam. Contohnya organ bagian dalam yaitu paru-paru, lambung, jantung, usus, dan ginjal. Sedangkan organ bagian luar contohnya mata, telinga, mulut, hidung, dan kulit. Selanjutnya, sistem organ. Sistem organ terdiri dari sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem endokrin, sistem ekskresi, sistem rangka, sistem reproduksi, sistem saraf, sistem otot, sistem pernafasan, dan sistem limfa. Sistem organ merupakan sekumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Setiap organ tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Stem cell merupakan sel yang menjadi awal dari pertumbuhan sel lain yang menyusun keseluruhan tubuh organisme. Cara kerjanya ada 2 karakteristik. Yang pertama, pluripoten, yang kedua, multipoten. Pluripoten, kemampuan berdiferensiasi menjadi sel lain apapun dalam 3 lapis embrional. 3 lapis ini meliputi endoterm, mesoterm,
ektoderm. Nah, yang kedua ada multipoten, yakni kemampuan berdiferensiasi sel menjadi beberapa bagian dalam satu golongan. Contohnya apa dari pluripoten itu? Ada sel punca embrionik, sel punca tali pusat, dan sel punca pluripotensi terpuncasi. Contohnya dari multipoten itu ada sel punca hematopoietik, ada sel punca saraf, dan sel punca mesenkimal. Jenis sel punca. Yang pertama ada sel punca embrionik. Dapat ditemukan saat sel punca dalam keadaan embrio. Selama perkembangannya, sel akan berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel-sel dewasa. Nah, sel ini merupakan contoh gambaran dari pluripoten. Contohnya yang lain adalah pada proses in vitro atau dalam kaca, yakni eksperimen di luar tubuh organisme. Contohnya adalah bayi tabung. Bayi tabung biasanya kan kalau normalnya bayi itu berkembangnya di dalam rahim seorang ibu. Namun karena tidak bisa berkembang di dalam rahim, akhirnya proses pembuahannya itu di luar rahim, yakni dengan menggunakan teknologi kedokteran yang disebut bayi tabung. Selanjutnya ada in vivo atau dalam sel, adalah eksperimen yang dilakukan di dalam suatu organisme. Untuk melakukan eksperimen ini bisa menggunakan organisme seperti hewan tentunya. Jenis yang kedua adalah sel punca dewasa atau adult cell. Dapat ditemukan di sel lain yang sudah berdiferensiasi dalam suatu jaringan dewasa, sifatnya multipoten. Contohnya jika ketika kerusakan terjadi pada kulit kita, maka yang berperan khusus adalah jaringan kulit, sedangkan jaringan lain masih inaktif sampai ada yang mengaktifkan. Membahas tumor dan kanker. Tumor merupakan benjolan atau pembengkakan akibat pertumbuhan sel tidak normal yang tumbuh tak terkontrol. Maksudnya di sini itu bukan selnya itu bentuknya abnormal ya, melainkan pertumbuhannya yang tidak bisa dikontrol. Terdiri dari dua jenis. Yang pertama, tumor jinak, merupakan tumor yang tidak berbahaya atau bisa juga berbahaya. Dapat disembuhkan melalui operasi, sedangkan tumor ganas atau yang biasa disebut kanker sangat berbahaya karena pertumbuhannya sangat cepat. Meskipun sudah dioperasi, namun sewaktu-waktu dapat kambuh kembali. Lalu bentuk sel dan DNA-nya itu abnormal. Dan lebih parahnya lagi, dia dapat menyebar ke organ lainnya secara ganas. Seperti menyebar ke jantung, ginjal, lalu paru-paru, dan lain sebagainya. Jika tidak ditangani dengan benar, maka akan menyebabkan kematian. Coba kalian lihat gambar yang sudah Ibu sajikan. Tumor dan kanker sama-sama ditandai dengan adanya benjolan. Namun yang membedakan tumor dengan kanker sebagai berikut. Coba lihat gambarnya. Pada tumor, dia itu biasanya dikenal dengan nama populer tumor jinak. Ciri-cirinya tidak menyebar, bisa bahaya, bisa juga tidak. Pertumbuhannya lambat, punya selubung yang membatasi dengan jaringan sehat. Bentuk sel relatif normal. Dan ketika operasi, dia dapat disembuhkan. Sedangkan kanker memiliki nama populer yaitu tumor ganas. Ciri-cirinya pertumbuhannya sangat cepat, tidak punya selubung, bisa menyebar ke organ lain, bisa relatif sewaktu-waktu di tempat yang sama ataupun berbeda, lalu bentuk sel dan DNA-nya tidak normal, dan berbahaya bila tidak diterapi. Jadi kanker ini butuh terapi ya penyembuhannya. Ini sudah selesai ya anak-anak. Sebelum itu marilah kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu-ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat
Dan jangan lupa ya untuk direview kembali agar tidak lupa. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.